Mitra Koperasi, channel yang membahas tentang perkoperasian. Kali ini kita akan melanjutkan tema kita tentang KPI. Masih bersama Mas Murtan ya, yang menjadi narasumbernya. Jika sebelumnya kita sudah bicara banyak tentang KPI, bagaimana dan mengapa KPI ini penting bagi sebuah lembaga, organisasi maupun perusahaan. Kali ini kita akan membicarakan tahapan selanjutnya nih Mas Murtan. Bagaimana sebenarnya cara membuat KPI? Ya. Cara bikinnya jelas harus punya SOP ya, sebelumnya visi misi dulu kalau dari yang general ya. Karena visi misi kan kadang-kadang ada perusahaan yang dia hanya sekedar jalan aja gitu kan. Nah, tentu yang harus punya visi misi. Kemudian kalau setelah visi misi baru komponen dasar perusahaan juga struktur organisasi. Kemudian setelah struktur organisasi jelas job desk masing-masing strukturnya itu seperti apa saja, terus kemudian SOP-nya seperti apa saja, barulah kemudian kita menyusun KPI. Nah, menyusun KPI ini tentu perlu melibatkan orang yang akan kita buatkan KPI-nya. Gitu. Kita akan buatkan KPI-nya. Tetapi bagi ini yang baru mau mengimplementasikan KPI, tentu yang perlu diingat adalah bagaimana mengedukasi dulu. Kadang-kadang kan kita ada keinginan membuat KPI, tetapi ada beberapa divisi yang belum mengetahui KPI itu apa saja. Dan kemudian bagaimana pentingnya KPI, kadang-kadang ada yang belum paham di masing-masing divisi. Itu kemudian perlu bagaimana kita untuk mengedukasi dulu. Terus ketika sudah tuh tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mengumpulkan user-usernya, mengumpulkan orang-orangnya yang akan kita buat KPI-nya. Dalam hal ini nanti yang kita perlukan adalah bagaimana menggali informasi di sana, apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. Tentu kalau sudah, baru kemudian kita mengajak diskusi kembali, ayo kita membuat indikator apa saja. Nah, dengan user tersebut, karena kan indikator itu bukan hanya yang berkaitan dengan peningkatan saja, tapi bisa jadi berkaitan dengan meminimalisir, kemudian mengurangi suatu hal yang itu akan high cost gitu kan, itu kan bisa dilakukan. Nah, ketika sudah diskusi tuh dengan si user, terus kemudian kita menyimpulkan kira-kira target mana saja, kira-kira kegiatan mana saja yang akan dijadikan sebagai indikator kinerja. Jadi nggak semuanya bisa kalau terlalu semua yang dimasukkan nanti terlalu banyak. Jadi misalkan 5 atau ya tidak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah nanti bingung cara mengukurnya. Terus kemudian ketika sudah menentukan tuh kegiatan yang akan dijadikan indikator, terus kemudian kita menentukan nilainya, targetnya berapa. Nah, dari target ini pun tidak serta-merta kita tulis. Jadi kita harus mengetahui dulu di lapangan kondisinya seperti apa. Itulah kemudian pentingnya diskusi dengan si user tersebut. Nah, kemudian setelah kita menentukan target, kemudian menentukan bobot masing-masing indikator. Tiap indikator bisa memiliki bobot yang berbeda. Jadi semakin mudah itu bisa jadi semakin rendah bobotnya. Gitu. Semakin sulit semakin tinggi bobotnya. Nah, karena kan nanti berkaitan dengan apresiasi kinerja. Terus kemudian kalau kita sudah membuat nih formula-formulanya gitu ya. Terus kalau sudah, kita langkah kedua adalah melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini pun suatu hal yang cukup menantang. Karena tidak semua karyawan tidak semua karyawan bisa langsung menerima. Bisa, oh ini kok aku sekarang ada targetnya nih gitu kan. Atau misalnya langsung ignorance gitu, langsung menolak gitu kan. Ada yang langsung nolak. Nah, inilah kemudian perlunya sosialisasi, mengedukasi kembali ke karyawan tersebut bahwa ini suatu hal yang sangat penting, sehingga ketika ada penilaian kita tidak abstrak lagi menjudgment orang gitu, menilai orang gitu. Kalau sudah ya sosialisasi baru pengimplementasian. Ya, jadi memang sebenarnya agak rumit juga ya, cukup panjang prosesnya. Kita kembali dari awal ya, kita kembali mulai dari awal. Pada saat akan dibuat KPI, kemudian ternyata syarat dan ketentuan adanya KPI itu belum ada. Misalkan ada job desk tapi SOP-nya belum lengkap, kan? Kemudian strukturnya juga masih kacau.
Berarti perusahaan itu juga harus membenahi dulu kan? Betul. Ya. Belum ada visi misi, dibuatlah visi misi, belum ada strukturnya dibenahi atau dibuat. Nah, jika kemudian KPI itu terbentuk dalam kondisi dipaksakan dalam tanda petik ya, paksakan misalnya SOP-nya sebenarnya belum perfect nih, kita langsung ada KPI ya. Apakah ini sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh. Karena ya tadi yang saya bilang sebelumnya, di edisi sebelumnya, ya nanti KPI yang ada itu bisa jadi berseberangan dengan jobdesk yang belum disusun itu gitu kan. Karena kalau misalkan nanti KPI-nya berseberangan dengan jobdesk, ya tentu hasilnya pun nanti akan berseberangan dengan ekspektasi perusahaan. Jadi memang harus nyambung. Ya kalau ya harus nyambung dari jobdesk-nya kemudian nanti KPI-nya. Dan kalau saya tangkap tadi bahwa KPI itu tidak hanya ada satu ya. Ya. Ada berbagai jenis. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan unit maupun memang kebutuhan umum dari manajemen. Dalam klasifikasinya apakah ada klasifikasi ini? Misalkan ada KPI masuk kategori peningkatan kinerja, ada KPI masuk kategori minimalisir risiko. Apakah ada? Kalau penggolongannya itu sebenarnya ada 3 saja ya, mohon 3. Kalau tadi kan pengistilahan indikator saja. Kalau sebenarnya kalau KPI itu kita tidak hanya untuk teman-teman yang di bawah saja, tetapi justru atasnya pun sebenarnya perlu ada KPI. Jadi misal di level istilahnya kan kalau kita mengistilah di teman-teman SDM itu adalah KPI 3. KPI 3 itu jadi perusahaan secara global itu punya KPI-nya apa. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana di manajer tengah sama manajer atas punya KPI apa. Terus kemudian baru KPI teman-teman yang di bawahnya. Kalau tadi berkaitan dengan mengurangi itu kan yang sifatnya indikatornya saja ya. Jadi yang namanya kegiatan kegiatan sesuatu kan ada yang sifatnya dilarang, ada yang diperbolehkan gitu kan. Nah sama sebenarnya itu. Di KPI juga ada yang sifatnya meningkatkan, ada yang sifatnya menurunkan juga. Tetapi itu satu hal yang bisa gabung ya, misalnya tadi yang namanya sales gitu ya, bisa jadi ada meningkatkan jumlah penjualannya, tetapi juga bisa menurunkan jumlah retur barang misalkan dari toko ke distributor tersebut, bisa jadi seperti itu. Berarti salah satu, berarti ini ada banyak indikator ya untuk membuat KPI. Salah satunya adalah mengenai jobdesk ya. Nah, apakah kemudian misalkan ini ada 100 jobdesk nih, ya, kan satu unit, ya, KPI unit ada 100 jobdesk. Nah, bagaimana caranya meringkas 100 ini? Kan misalkan yang diambil cuma 10 ya, untuk menjadi poin-poin KPI. Itu caranya bagaimana Mas Bung? Caranya yang paling memungkinkan adalah tadi kita menganalisa dulu nih dari 100 kegiatan tersebut itu yang sangat mempengaruhi kegiatan di jabatan tersebut itu apa. Kan pasti ada yang sifatnya itu repetisi gitu kan, terus kemudian itu yang sifatnya urgent, ada yang misalkan itu pendukung gitu. Nah yang kita tembak adalah yang itu sifatnya prioritas, harus dilaksanakan. Jadi apabila itu tidak dilaksanakan, itu akan mengganggu kegiatan di unit tersebut. Apabila misalkan tidak segera diselesaikan, ya itu akan misalkan memunculkan cost yang tinggi. Jadi memang kita harus memetakan dulu dari masing-masing jobdesk-nya ini kegiatannya apa saja, terus kemudian kondisi di lapangan seperti apa, baru nanti kita menentukan kegiatan ini yang sangat diperlukan saat ini untuk kemudian harus ditingkatkan, atau kegiatan ini yang harus segera dikurangi karena high cost. Oke, kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa diperlukan user ya. Untuk membuat KPI. Pertanyaan saya adalah begini, pada saat KPI ini sudah, SKP-nya sudah ada nih, ya, sosialisasi mengapa pentingnya KPI sudah, berarti kan setelah itu dibuatkan indikator. Nah, indikatornya sudah ada. Siapa yang membuat KPI? Kalau yang membuat KPI di forum bareng tadi itu antara teman-teman antara SDM terus kemudian sama user tersebut, jadi bikinnya bareng. Jadi tidak serta-merta
teman-teman SDM yang bikin sendiri, ya. Tetap harus melibatkan teman user, karena ketika nanti bikin sendiri, ya tadi khawatirnya itu akan melenceng terhadap apa yang harus dilaksanakan di lapangan. Jadi yang bikin ya di bareng-bareng antara SDM dengan usernya. Ya, jadi user ikut terlibat ya. Setelah user ikut terlibat, kemudian disepakati, ya, disepakati ketok palu. Apakah ada target? Misalkan ini sudah dibuat KPI sudah jadi, sudah disahkan, sudah disosialisasikan. Kemudian apakah biasanya ada target KPI ini rata-rata karyawan minimal harus angka sekian secara umum dari perusahaan? Kalau pada dasarnya tidak ada patokan seperti itu. Yang ada paling ketika sudah ada indikator KPI, kemudian paling adanya evaluasi. Evaluasi ini dalam rangka untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ya, misal kalau ini kok performnya tinggi-tinggi semua, ini apa nih kok bisa performnya tinggi-tinggi gitu kan? Oh iya, tapi ternyata indikatornya terlalu rendah gitu kan? Atau misalkan ini kok performnya rendah semua, oh ternyata ini teman-teman belum mengetahui cara kerjanya seperti apa. Bisa jadi seperti itu. Tidak ada patokan khusus harus semua mendapat nilai lulus, tidak. Yang ada paling nanti setelah ada penilaian, baru kemudian nanti kita mengadakan evaluasi untuk menindaklanjuti kebijakan berikutnya seperti apa. Oke. Selama ini di lapangan, ini kan sudah jadi KPI. Kemudian ternyata ada beberapa hal sehingga KPI itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apakah ada kasus-kasus seperti itu, dan yang kemudian sebenarnya faktor apa sih yang membuat sudah ada KPI tapi akhirnya cuma ini ya jadi penghuni lemari saja, tidak pernah dipakai? Ya, itu bisa jadi terjadi karena ya KPI itu hanya sekedar diformulasikan saja, tidak ada komitmen bersama untuk melaksanakan KPI tersebut. Karena pada dasarnya KPI ini pun seperti halnya job desk. Jadi job desk ini kan tidak hanya sekedar dideskripsikan saja, tidak hanya ditulis saja, tetapi harus ada komitmen bersama untuk melaksanakan job desk tersebut. Begitupun misalkan ada SOP. SOP tidak hanya sekedar itu sebagai aturan-aturan kegiatan teknis di lapangan, tetapi harus ada komitmen bersama. Teman-teman ketika itu diperbolehkan, ya kalau misalnya itu diharuskan, ya harus dilaksanakan. Ketika itu dilarang, ya tidak boleh dilakukan. Itu komitmen bersama. Ya memang ada kemungkinan penyelewengan ya seperti halnya SOP. Ada yang itu sebetulnya dilarang, tetapi ada yang nyeleneh melaksanakan. Ya sama seperti itu. Ya ketika di KPI misalkan penyimpangannya adalah tidak dilaksanakan atau kemudian menyepelekan, itu ada kemungkinan terjadi seperti itu. Makanya memang yang diperlukan adalah komitmen bersama antara SDM, user, kemudian tentu dengan atasan-atasannya. Dalam hal ini ya bukan hanya teman-teman manajemen, bisa jadi dengan pemiliknya, ownernya, atau misalkan dewan direksinya, atau misalkan kalau di pengurus, kalau misalkan di koperasi adalah istilahnya adalah pengurusnya, ya, seperti itu. Kadang nilai KPI ini menjadi sangat penting jika karyawan belum stabil, kinerjanya masih carut marut gitu kan. Tetapi ketika kinerjanya sudah stabil, KPI-nya ketika dipraktekkan ternyata nilainya kalau tinggi bagus ya, nilainya rata-rata tinggi semua, sudah masuk dalam kategori perusahaan. Apakah itu berarti bahwa KPI ini sudah tidak diperlukan lagi? Sudah bagus semua hasilnya ya? Oh, tentu masih diperlukan. Tinggal bagaimana caranya mengupgrade, memperbarui. Yang namanya KPI itu kan bisa berubah-ubah dengan kondisi zaman. Jadi misalkan kadang-kadang gini, perusahaan yang tadinya itu kegiatannya adalah di sifatnya daerah gitu ya, maka ya kegiatan teman-teman salesnya pun pemasarannya pun masih di lingkup daerah. Ya jelas ketika lingkup daerah kunjungan 100 dalam satu bulan itu suatu hal yang susah gitu kan. Nah tapi ketika misalkan ini nanti dinaikkan ke tingkat provinsi, ya nggak 100 lagi dong gitu kan. Nah jadi memang KPI ini pun masih bisa diperbarui. Jadi tidak semua yang misalkan tadinya sudah bagus semua kan bisa diganti, misal indikatornya apa, atau misalkan targetnya bisa dinaikkan. Jadi meskipun indikatornya masih sama, ya nanti targetnya bisa diubah. Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau bahwa KPI itu
jalankan dengan bagus fungsinya. Jelas yang terutama usernya juga. Nah, kemudian ketika user, ini kan user ya, usernya yang memang bertanggung jawab itu. Tetapi memang tidak kemudian SDM melepaskan begitu saja. Jadi tetap perlu memfasilitasi bagaimana nih perkembangan KPI, bagaimana nih perkembangan teman-teman SDM-nya, apakah sudah sesuai dengan target, apakah ada perubahan indikator dan lain sebagainya, itu memang perlu difasilitasi. Oke. Sangat menarik ya. Demikian tadi bahasan kita tentang cara membuat KPI. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah ada syarat dan ketentuan sebelum kita membuat KPI. Salah satunya adalah apakah ada SOP, job desk, struktur, itu harus ada dulu. Kemudian yang kedua adalah harus ada kesepemahaman dari semua lini, baik itu karyawan sampai level top up, top manajemen, itu harus ada. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah harus ada indikator yang menentukan bagaimana nanti KPI ini mempunyai acuan dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah bahwa KPI ini harus relevan. Ya. Jadi tidak ada KPI itu hanya dibuat sekali jadi, habis itu sudah. Sampai akhir zaman akan selalu itu terus KPI-nya harus berubah. Nah, inilah kemudian yang membuat KPI menjadi sebuah poin penting dalam perusahaan, dan juga dia akan selalu tumbuh seiring dengan majunya perusahaan. Demikian topik kita hari ini tentang KPI. Mudah-mudahan nanti banyak membantu, dan mitra koperasi dimanapun Anda berada, Anda bisa segera untuk merubah perusahaan Anda, kinerja karyawan Anda dengan membuat KPI. Terima kasih Mas Mulkan atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi di topik selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi. Salam.